Bayangin, lo jalan ke Indomaret ternyata tutup. Bukan satu, tapi banyak gerai. Langsung viral, netizen panik. Apa Indomaret bangkrut? Tapi tenang, cerita di baliknya jauh lebih keren. Bukan soal kolaps, tapi soal hak pekerja yang akhirnya diakui. Penasaran? Simak sampai habis. Pada 31 Mei sampai 1 Juni 2026, banyak gerai Indomaret di berbagai daerah tutup. Warganet langsung heboh, tuduh macam-macam, mulai dari bangkrut hingga demo buruh. Padahal setelah ditelusuri, ini hasil kesepakatan antara manajemen dan serikat pekerja yang sudah dirancang lama. Pekerja boleh milih nggak masuk pas hari libur nasional, tanpa dianggap mangkir. Keren, kan? Awalnya beredar foto gerai tutup di medsos, spekulasi meledak. Lalu Serikat Pekerja Nasional, SPN, buka suara. Ketua umumnya, Iwan Kusnawan, jelasin bahwa penutupan ini tindak lanjut dari perjanjian bersama. Manajemen Indomaret juga konfirmasi. Jadi bukan tutup mendadak atau demo, tapi sudah direncanakan matang. Timeline-nya jelas, dari perundingan, sosialisasi, hingga eksekusi. Indomaret punya sejarah panjang soal hubungan industrial. Dengan ribuan karyawan, hari libur nasional sering jadi masalah. Selama ini pekerja harus lembur tanpa pilihan. Tapi perjanjian baru ini memberikan hak untuk benar-benar libur. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi bentuk penghargaan pada pekerja. Bayangin, lo bisa pilih kerja atau istirahat pas libur, seperti hak cuti ekstra. Fakta kunci yang jarang diketahui, keputusan tutup itu murni dari pekerja, loh. Kesepakatan memberikan hak opsi kepada setiap karyawan untuk memilih tidak masuk pada hari libur nasional. Karena mayoritas memilih libur, akhirnya gerai tutup karena kurang staf. Bukan karena demonstran atau tuntutan upah. Ini bukti sukses serikat pekerja memperjuangkan hak dasar. Uniknya, nggak semua gerai tutup. Beberapa tetap buka karena cukup karyawan yang memilih masuk. Jadi ini bukan mogok massal. Artinya, sistem pilihan pekerja benar-benar dijalankan. Lo bisa bayangin, di satu kota ada Indomaret buka dan tutup, tergantung keputusan pekerjanya. Ini fleksibilitas yang jarang terjadi di retail Indonesia. Banyak yang salah paham mengira ini protes pekerja soal upah lembur. Padahal faktanya, mereka nggak nuntut tambahan uang. Mereka cuma mau hak libur di hari nasional yang selama ini terabaikan. Jadi yang bilang ini demo, keliru besar. Ini soal keseimbangan hidup. Pekerja juga punya keluarga, masa ia harus kerja terus pas hari raya? Biar makin jelas, SPN dan Indomaret sudah klarifikasi. Penutupan ini bukan permanen, bukan bangkrut, dan nggak ada PHK. Ini murni pelaksanaan hak cuti bersama yang disepakati. Kebijakan ini sudah dimatangkan sebelum kejadian, jadi bukan spontan. Semua orang bisa tenang, Indomaret tetap beroperasi seperti biasa setelah 1 Juni. Dampak langsungnya jelas, konsumen yang butuh belanja urgent kesusahan. Tapi di sisi lain, pekerja dapat hari libur penuh buat keluarga. Banyak pekerja happy bisa istirahat. Malah ada yang menganggap ini liburan dadakan. Tapi dari sisi bisnis, mungkin ada potensi penjualan hilang. Namun eksperimen ini jadi bukti bahwa kesejahteraan pekerja bisa diutamakan. Kedepannya, sistem ini bisa jadi modal baru bagi retail lain. Kalau Indomaret sukses, mungkin Alfamart dan lainnya ikut. Ini bisa mengubah cara kerja di hari libur nasional. Pekerja punya kuasa lebih, dan kita mungkin lihat lebih banyak minimarket tutup di hari libur sebagai kebijakan baru. Ini langkah progresif dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia. Coba lo pikir, biasanya kita kesel kalau toko tutup. Tapi kalau toko tutup karena pekerjanya memilih libur, berarti kita mendukung kesejahteraan mereka. Ini sudut pandang yang jarang dibahas. Karyawan minimarket juga manusia yang butuh quality time. Kenapa harus dikorbankan terus? Mungkin kita harus mulai menerima bahwa layanan 24 jam bukan segalanya. Berdasarkan data, ribuan gerai tutup selama 2 hari. SPN mencatat sebagian besar pekerja di beberapa kota memilih libur.
Sayangnya angka pasti belum dirilis. Indomaret memiliki sekitar 20.000 gerai, jadi dampaknya signifikan. Respons positif dari pekerja besar. Ini menunjukkan bahwa ketika hak diberikan, pekerja akan merespons dengan antusias. Reaksi netizen campur aduk. Ada yang mendukung penuh, bilang, akhirnya pekerja punya hak. Ada juga yang kesel karena nggak bisa belanja. Tapi banyak yang baru sadar, oh, selama ini karyawan minimarket kerja terus pas libur ya. Ini jadi momen edukasi publik. Diskusi di kolom komentar pun ramai, saling adu argumen. Kontroversi muncul dari pengusaha retail lain. Mereka khawatir kebijakan ini menurunkan produktivitas. Tapi Serikat Pekerja bilang pekerja yang happy lebih produktif. Debat seru. Mana lebih prioritas, keuntungan bisnis atau hak pekerja? Ini perdebatan yang nggak akan selesai. Tapi yang jelas, Indomaret berani mengambil risiko untuk kesejahteraan karyawan. Sebelumnya ada kejadian serupa di luar negeri. Di Jepang, toko-toko tutup saat Golden Week karena pekerja libur. Di Indonesia, ada kisah toko kelontong yang tutup karena pemiliknya libur. Tapi skala Indomaret ini yang terbesar. Ini bisa jadi preseden sejarah. Apakah ini awal dari perubahan budaya kerja di Indonesia? Twistnya, keputusan ini ternyata bagian dari perjanjian kerja yang sudah dirundingkan sejak bertahun-tahun, bukan reaksi dadakan. Ini adalah uji coba berhasil dari Serikat Pekerja dalam memperjuangkan hak. Jadi yang kita lihat adalah kemenangan diam-diam yang jarang dirayakan. Banyak yang kira ini masalah, padahal ini prestasi. Intinya, kejadian Indomaret tutup ini bukan bencana, tapi tonggak maju. Ini menunjukkan bahwa ketika pekerja bersatu, mereka bisa punya suara. Dan sebagai konsumen, kita bisa lihat bahwa di balik gerai minimarket ada manusia yang juga butuh istirahat. Semoga lebih banyak perusahaan peduli. Kita jadi belajar bahwa kadang hal yang bikin panik bisa jadi sesuatu yang positif. Gimana menurut lo? Apakah lo setuju dengan kebijakan ini? Atau lo termasuk yang kecewa karena nggak bisa belanja? Komen di bawah dan share video ini ke teman-teman lo biar mereka paham cerita sebenarnya. Jangan lupa subscribe buat fakta-fakta random lainnya. Sampai jumpa.